Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas perancangan interaksi. Kali ini kita masuk topik selanjutnya yaitu usability testing. Oke, yang pertama-tama kita lihat dulu apa sih sebenarnya usability testing itu. Kita lihat di sini definisinya. Usability testing adalah suatu proses yang melibatkan pengguna sebagai peserta pengujian yang mewakili target audiens untuk mengevaluasi sejauh mana suatu produk memenuhi kriteria usability. Oke, kita lihat di sini dari definisinya. Jadi dalam usability testing itu kita melibatkan pengguna. Nah, pengguna ini juga bukan sembarang orang ya kita tunjuk, tapi pengguna ini kita eh, tunjuk yang mereka yang merepresentasikan target audiens dari pengguna produk kita. Nah, tujuannya apa? Usability testing itu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana suatu produk memenuhi kriteria usability. Nah, bagaimana prosesnya? Usability testing ini mengamati bagaimana orang menggunakan suatu sistem untuk mengevaluasi desain sebuah sistem. Nah, ini tujuan utama dari usability testing. Nah, kapan sih sebenarnya kita melakukan usability testing? Di sini ada 3 waktu untuk melakukan usability testing. Yang pertama kita bisa menguji di awal, artinya pada saat proses awal proses desain. Ya, tujuannya apa? Di awal proses desain kita belum punya prototype, kita belum ada produk sama sekali ya, belum ada apa-apa nih gitu. Tapi kita sudah melakukan usability testing. Nah, tujuannya adalah mengeksplorasi alternatif desain atau sebelum membuat purwarupa atau prototype. Jadi misalkan kita baru konsep nih, kira-kira kita mau bikin di apa namanya smartwatch atau menggunakan mobile apps saja ya gitu. Nah, misalkan ada 2 alternatif seperti itu. Nah, kita bisa mengeksplorasi nih kira-kira yang mana yang lebih cocok seperti itu sebelum kita benar-benar membangun prototipenya. Oke, nah itu untuk pengujian di awal. Kemudian kita juga bisa melakukan pengujian menjelang rilis dari produk tersebut. Jadi produknya udah siap, prototipenya udah dulu ya, udah produk ini udah siap launching nih. Nah, kemudian kita lakukan usability testing terlebih dahulu. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan kesalahan pada setelah rilis. Gitu. Jadi kita memastikan lagi nih sebelum dirilis, kita lihat bagaimana sih cara user menggunakan sebuah sistem. Nah, yang terakhir, kita bisa melakukan usability testing setelah rilis. Jadi, produknya sudah running, kemudian sudah bisa dicoba langsung dengan user, kemudian kita ujikan dengan usability testing. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyelidiki masalah yang terjadi pasca rilis sebuah produk. Nah, usability testing ini dilakukan di mana? Ada 2 tipe. Yang pertama kita melakukan usability testing di dalam lab ya. Jadi bukan lab yang apa namanya lab kimia atau gimana ya, tapi kita di dalam ruangan khusus gitu ya untuk melakukan penelitian. Nah, itu yang disebut dengan lab ya. Kemudian kita undang usernya datang untuk menguji coba produk yang kita punya. Itu pengujian di dalam lab. Tetapi kita juga bisa melakukan pengujian dimanapun artinya user itu, dia itu sebenarnya pada saat menggunakan produk yang kalian punya ini, dia itu pakai di mana sih? Nah, misalkan nih, kalian menguji sebuah aplikasi music player gitu ya, untuk mendengarkan musik.
Nah, biasanya orang mendengarkan musik bisa di mobil atau apa namanya, di kendaraan gitu ya sambil perjalanan. Nah, itu kalian melakukan testing di sana gitu. Jadi kalian benar-benar melihat ternyata orang itu, pada saat menggunakan produk kalian, kalian nggak cuma ngelihat gimana cara yang mereka memakai produknya, tapi lingkungan sekitarnya juga seperti apa, gitu. Nah, apa aja sih yang diuji dalam melakukan usability testing? Yang pertama kita bisa menguji konsep. Konsep itu, baru pemikiran gitu ya, baru, rencana nih. Nah, kita mungkin punya beberapa alternatif, konsep yang berbeda gitu ya, itu kita menguji konsep. Kita juga bisa menguji prototipe, bisa low fidelity, bisa high fidelity juga. Atau kita menguji sistem yang sudah jadi, yang sudah running. Kita juga bisa menguji fitur gitu ya. Jadi mungkin kita ngetes fiturnya aja. Jadi kita tidak menguji keseluruhan sistem, hanya sebagian fitur-fiturnya saja. Kemudian kita bisa menguji teks gitu ya. Jadi misalkan kalian menguji kalau kita tulis beli sama beli sekarang gitu ya. Atau mungkin tulisannya yang satu gayanya formal, yang satu informal. Kira-kira, user itu bagaimana responnya? Nah, seperti itu contohnya untuk pengujian teks. Kemudian yang terakhir kita juga bisa menguji dari sisi visualnya. Kita bikin beberapa versi yang berbeda gitu ya, kemudian kita lihat respon user. Nah, yang paling penting adalah usability testing ini tidak untuk menguji user. Jadi di sini kalian sebagai desainer itu bukan berarti kalian ngetes, "Oh, user itu bisa nggak sih pakai ini?" Ya, eee, bener sih sebenarnya kita ngetes itu, tapi untuk bahan refleksi kita, bukan ngetes user-nya gitu, ya. Jadi, yang belajar itu desainernya, bukan user-nya, seperti itu. Dan biasanya kalian di sini harus menyampaikan ke user gitu ya, bahwa, kita itu tidak sedang menguji user-nya, kita menguji sistem. Supaya mereka ini ya, nggak ngerasa terbebani, kemudian nggak merasa kalau misalkan dia bikin kesalahan itu mereka nggak ngerasa, "Oh, kok, gaptek banget sih gue," gitu ya, seperti itu. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan dalam usability testing? Ini terdapat 4 tahapan utama. Yang pertama kita memilih partisipan. Partisipan itu harus sesuai dengan audiens yang kita, sasar ya. Kemudian yang kedua kita merancang testingnya sendiri, itu mau seperti apa gitu ya. Termasuk yang paling penting adalah merancang evaluation task-nya. Jadi kita mau meminta user itu melakukan apa, itu harus kita rancang terlebih dahulu. Langkah apa namanya, list tugas-tugas yang harus dilakukan user itu apa saja, kita rencanakan ya. Kemudian kita harus melakukan checklist preparation gitu ya, karena butuh persiapan nih sebenarnya usability testing itu nggak hanya langsung minta orang nyoba, kita harus merekam, kita harus, observasi gitu ya. Kemudian yang terakhir kita, siapin moderator note. Jadi kita tuh mau ngomong apa sih di awal, kemudian di tengah, sama di akhir gitu ya. Akan jauh sangat memudahkan kalau kita punya, catatan apa yang mau kita omongin, seperti itu.